Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Oke teman-teman, tema kali ini adalah bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini adalah asas negara kita, dan bahasa Indonesia ini adalah karya terbesar Indonesia. Dan bahasa Indonesia juga diklaim Malaysia karena dianggap bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa Melayu. Oke teman-teman, saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di sekolah ngobrolnya bahasa Indonesia bisa Jawa, guru-guru kita bahasa Indonesia bisa Jawa. Semua orang sekitar kita ngobrolnya bahasa Indonesia, itu pun medok. Kalian tuh harus bisa bahasa Cina. Contoh. Lancar ya, Ci. Nah, kayak gitu. Oh, kamu ngelawak. Oh, jadi ini alasan kenapa Chinese Malaysian bisa bahasa Mandarin dan Chinese Indonesia nggak bisa. Oke, teman-teman semua pasti pada tahu ya kalau Cindo atau Chinese Indonesian itu biasanya tidak menggunakan bahasa Mandarin dalam kehidupannya sehari-hari. Di keluarganya pun enggak. Biasanya pakainya dialek Chinese aja. Contoh Hakka, Hokkien, Teochew, dan lain-lain. Tapi untuk bahasa Mandarin sendiri rata-rata nggak bisa ya. Oh, rata-rata nggak bisa. Kursus les bahasa Mandarin atau pernah studi di China atau Taiwan dan sebagainya. Nah, kalau di Malaysia sendiri itu ternyata mereka ada yang namanya vernacular school, guys. Iya, betul. Jadi sekolahnya itu full pakai bahasa Mandarin belajarnya. Nah, ini yang membedakan Chinese Malaysian dan Chinese Indonesian dan alasan terbesar kenapa mereka masih bisa menggunakan bahasa Mandarin di kehidupan sehari-harinya. Untuk yang penasaran dan masih bingung vernacular school itu apa dan mereka itu gimana sistemnya, bisa langsung ke YouTube channel aku Seligo, dan aku ada wawancara di situ salah satu teman aku yang adalah Chinese Malaysian, guys. Kak, apa beza Cina Malaysia dengan Cina Indonesia? Oke, ini aku nggak mewakili seluruh Cindo di Indonesia Raya ini. Ini aku coba ceritain sesuai dengan kondisi dalam keluarga. Jadi, keluargaku ini kan kebanyakan mostly tumbuh besar di Surabaya. Dari kecil, lahir, jebret, tumbuh besar di Surabaya. Yang mostly emang sekitaran kita adalah orang-orang Jawa. Kalau kita orang-orang Jawa, mostly orang-orang di sekitar kita ngobrolnya bahasa Jawa. Jadi, otomatis kita lebih lancar ngobrol bahasa Jawa daripada ngobrol bahasa Mandarin. Karena yang ngobrol bahasa Mandarin cuma keluarga kita. Itu pun yang tua-tua, yang kayak generasi emakku ke atas gitu, emak engkongku ke atas. Yang generasiku, yang sepupu-sepupuku udah jarang. Mostly kita udah ngobrolnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Teman-teman kita di sekolah ngobrolnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Guru-guru kita bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Semua orang di sekitar kita ngobrolnya bahasa Indonesia, itu pun medok. Kemungkinan kita ketemu orang yang ngobrol bahasa Mandarin sama ketemu orang yang ngobrol bahasa Jawa itu 80% lebih banyak kita ketemu sama orang yang ngobrol pakai bahasa Jawa. Jadi otomatis kita pasti lebih lancar ngobrol pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa daripada pakai bahasa Mandarin. Nah, kalau lagi kumpul keluarga nih, karena mak engkongku dan generasi yang atas yang tua-tua ini, mungkin mereka kan udah lebih kebiasa ngobrol pakai bahasa Mandarin. Kalau mereka kumpul yang tua-tua doang tuh ngobrolnya bahasa Mandarin tuh mereka. Nah, untuk mereka bisa connect ke kita-kita yang lebih muda ini, yang cucu-cucunya ini, mereka tuh berusaha gimana caranya supaya kita tuh connect dengan obrolan mereka, tapi kita tidak melupakan budaya Chinese. Jadi, mereka tuh menemukan satu cara nih kalau di keluarga gue. Aku nggak tahu di keluarga kalian kayak gimana. Kalian tahu nggak sih anak-anak Jaksel kalau ngobrol kan dicampur-campur dengan kayak Indonesia Inggris. Yang kayak, which is literally hari ini so hot. Ntar supir pick up I at the school gitu-gitu. Nah, basically cara ngobrol itu sama kayak gitu. Tapi kalau emakku itu dicampurnya bahasa Jawa sama bahasa Mandarin. Jadi misalnya gitu, duduk nih, jebret, pesen makan gitu ya, pesen pizza waktu itu. Pizzanya datang kan, jebret gitu. Ngomongnya gini, ayo pizzane laile. Pizzane laile. Pizzane itu kan bahasa Jawa kan, ayo pizzane teko kan gitu. Tapi karena dia kebiasaan ngomong bahasa Mandarin, jadi itu dicampur sama dia. Ayo pizzane laile. Laile itu artinya udah datang. Tuok sau iki mang. Tuok sau iki mang. Tuok sau iki mang. Kan udah tuok sau itu berapa? Berapa ini tadi gitu. Tuok sau iki mang. Terus dihitung sama dia. I ol san se ulyuk cipak. Hitungnya bahasa Mandarin. Oh, pak tok. Pak tok anjing. Iku bosong kok. Tak kira se dadakno pak tok. Tak kira se dadakno pak tok. Jadi selesai. Terus misalnya kita masih sibuk semua, cucu-cucunya kan pada main HP, main game, scroll, TikTok segala macam. Dipanggil lagi tuh. Ayo ndang dijek iki selak henleng iki pizzane. Ayo ndang dijek selak henleng iki pizzane. Ayo ndang dimakan keburu dingin ini pizzanya. Campuran aja kabeh. Ya itu kalau di keluarga aku tuh kondisinya kayak gitu. Kalau di keluarga kalian gimana? Tulis di komentar di bawah. Oke guys, jadi kita sudah lihat ya Chinese Indonesia dengan Chinese Malaysia tadi ya. Apapun kita nampak dari sudut perbedaan yang sangat-sangat signifikan ya. Apa yang kita dapat lihat, Chinese yang berada di Indonesia itu mereka sudah berada di lingkungan yang bagi saya lingkungan yang sudah terbiasa dari kecil, ya dilahirkan
sehingga dewasa mereka beradaptasi dan juga berkomunitas dengan orang-orang Jawa ataupun orang-orang Indonesia yang berada di lingkungan. Jadi kayaknya mereka punya obrolan itu memang sudah sepertinya sudah lancar-lancar bahasa Indonesia, bukan setakat bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawanya juga begitu medok sekali. Apa yang dituturkan oleh Chinese Indonesia tadi guys, wow, begitu sangat seru sekali. Saya sangat terkagum dan terkejut karena lancar dan fasih dan tuturnya itu menceritakan, membuatkan kita benar-benar faham dan mengertilah kenapa orang Chinese Indonesia itu tidak bisa untuk lancar dan juga ngobrol bahasa Mandarin. Nah, bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia saja. Apa pun sangat seru ya guys ya. Hai guys, ada yang komentar dan nanya kalau Chinese Malaysian itu pakai bahasa apa sih? Let's ask. Aku ada teman Chinese Malaysian, kita tanya dia langsung. What language do you use every day? What language do I use every day? With my families, I speak in Chinese, Cantonese, Mandarin, and with friends and my colleagues, we speak English and Bahasa Melayu. Yes. Oke. That's it guys, udah kejawab ya. Kalau ada yang mau nanya-nanya lagi, boleh di komentar. Oke teman-teman, semuanya sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi YouTuber Malaysia atau orang Malaysia mengenai orang China atau orang Tionghoa yang ada di Indonesia ini sangat fasih berbahasa Indonesia. Bahkan kita lihat bersama-sama ada orang Tionghoa itu mampu memakai bahasa daerah. Jadi kalau orang China yang ada di Jawa itu kelihatan medok gitu. Logatnya kayak saya gitu ya, medok. Ini berbeda di Malaysia. Di Malaysia itu kalau orang China yang sedikit mampu berbahasa Melayu itu logatnya Chinese-nya itu sangat kelihatan. Logat Mandarinnya itu sangat kelihatan. Ini berbeda dengan Indonesia. Indonesia orang China dimanapun, misalnya China Jawa ya kelihatan logat Jawanya, China yang ada di Medan kelihatan Bataknya. Ya mungkin China yang ada di Jawa Barat kelihatan logat Sundanya. Oke teman, ini adalah Indonesia teman. Indonesia ini adalah mampu memartabatkan bahasa dan budayanya. Jadi kalau Malaysia ingin mengklaim bahasa Indonesia itu tidak mungkin dan harusnya tidak terjadi. Karena apa? Karena bahasa Melayu yang ada di Malaysia ini pusatnya dulunya itu di Indonesia. Oke lah, dulu belum ada Indonesia dan Malaysia. Tetapi apa? Kerajaan terbesar seperti Sriwijaya ataupun Majapahit ini adalah tongkat estafetnya larinya kemana? Ya ke Indonesia. Indonesia ini adalah estafet dari negara atau dari kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya ataupun Majapahit. Tongkat estafetnya ada di Indonesia karena Indonesia ini menguasai hampir seluruh Nusantara ya teman-teman. Hanya kepotong Malaysia, Brunei dan Singapura, kepotong itu saja. Jadi tongkat estafetnya ada di Indonesia. Jadi Indonesia adalah mempunyai produk seni budaya dan bahasa. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.